Dari kepala dinas, dari Sudin. Kayaknya saya datang kemarin hari apa Bu? Hari Kamis datang ke sini dan saya insya Allah akan mengelilingi semua sekolah. Ada 886 sekolah. Mudah-mudahan saya bisa mengelilinginya nanti sepanjang saya ditugaskan di JB2. Sebelumnya bulan saya PLT di JB2 karena definitifnya di JB1. Mulai November kemarin, akhir November menjelang Desember saya definitif di JB2. Jadi saya resmi jadi Kasudin Bapak dan Ibu. Tugas saya hanya berkahnya banyak. Syukur Bapak Ibu menggerakkan menggandeng anaknya. Nah kalau ada yang punya kanebo di rumah bawa, yuk kita kerja bakti nanti hari apa gitu. Makanya saya targetkan untuk saya. Kalau kemarin mohon maaf, bukan ditargetkan SMP 88 satu hari ya Pak Kasudin. Minggu saya Senin saya cek jauh Bapak Ibu. Minggu saya Senin. Hari Minggu dari pagi jam 7 tanya Bu Suri sampai jam 7 malam saya tongkrongin Bu. Saya ikut menggosok tuh wastafel kaca ya kan. Senin baru saya foto-foto laporin tadi udah clear, udah rapi, udah bersih. Kenapa gerebek? Bapak Ibu nggak libur gerebek tiap kelas barengan yuk. Rame-rame Bapak Ibu kalau lihat TikToknya videonya di SDN 07 Kota Bangku itu digerebek Bapak Ibu. Ibu-ibunya gerebek, bapak-bapaknya bareng. Padahal nggak banyak, di sini banyak gurunya, di sana sedikit. Guru dan TU-nya hanya 9 orang. Tapi kerja bakti semua dari kelas 1, kelas 1 dulu, kelas yang pertama, kelas yang kedua terus. Ya namanya gerebek nggak pindah, udah bersih pindah terus. Nah, selesai Bu. Ya. Jadi intinya saya ingin Bapak dan Ibu yang mulut Bapak Ibu kotor, Bapak Ibu nggak bagus, rapikan. Ya. Nah baru Bapak Ibu setelah sekolah ini kayak sorga, rapi, bersih, Bapak Ibu baru kita mikirin juga kualitas, mutu anak-anak itu, termasuk mutu Bapak dan Ibu. Saya ingin Bapak Ibu di sini melahirkan orang-orang kayak Bu Astuti dan teman-teman yang lain yang memang punya prestasi dan munculkan ke permukaan. Saya siap mendorong dan merekomendasikan Bapak Ibu mau jadi apa itu jalur prestasi yang memang saya merasakan dengan jalur itu mau jadi apa, mau kemana kita bantu, kita rekomendasikan, kita dorong asal Bapak dan Ibu punya prestasi. Ada Bu Santi orang berprestasi di SMK 17. Saya tanya Bu Santi mau jadi apa? Saya mau jadi kepala sekolah, nggak apa-apa, SD juga. Kalau belum ada lowongan SMK, saya rekomendasikan tuh Bu Santi jadi kepala sekolah SD. Dia udah ke Australia kemana-mana, dia berprestasi. Jadi saya ingin mendorong Bapak dan Ibu. Bu Erni kasih saya tuh, dulu kepala sekolah di 27. Bu Erni mau jadi apa? Tapi tunjukkan kepada saya prestasinya udah jadi kepala bidang. Pak Purwo waktu jadi Wakadis kan masih jadi guru di 26. Saya bilang, Pak Purwo maju, Bapak punya prestasi. Saya jadi kepala bidang tuh. Saya rekomendasikan, saya bantu Bapak jadi Wakadis. Saya nggak ikutkan jadi Wakadis, Bapak jadi. Jadi kumpulnya, Bu Erni saya telepon, masih hidup orangnya. Bu Erni jadi kasih dulu ya di dinas, nanti setelah jadi kasih jadi kabit gantiin saya. Saya nggak diganti Bu Erni. Terus saya bilang, Bu Erni harus punya prestasi, bekerja yang ikhlas. Bilang sama suaminya kalau bekerja udah jangan mikirin pulang, kerja sampai tuntas baru pulang. Tuh Bu Erni masih ada di dinas kan, kepala bidang SMK. Tapi saya ngomong begitu. Perjalanan dari Thailand ke Dinas Pendidikan, nama Bu Erni saya ngomong salah. Bu, bekerja dari hati, berharap ikhlas karena Allah, bukan karena kepset, bukan karena pemimpin. Kerja aja, insya Allah diganti sama Allah dengan yang tidak disangka-sangka. Jadi saya bekerja, jadi guru bekerja aja, sampai jadi guru prestasi, kepala sekolah juga bekerja, sampai jadi kepala sekolah berprestasi, dan wujudkan kepada teman-teman bahwa kita itu bermanfaat buat sesama. Nah ketika itu dihargai oleh teman-teman, bahkan bangsa dan negara menghargai Pak Presiden undang ke istana, itu baru kelihatan. Tapi kalau nggak dilihat juga nggak apa-apa, kita wujudkan, mikir terus gitu kan, Bapak Ibu untuk negara dan bangsa. Saya sambil jadi Kasudin, saya nulis, makanya kemarin yang baru beberapa waktu lalu saya meluncurkan buku yang ke-200 saya bilang Bapak Ibu. Karena saya kadang-kadang nulis itu cuma dari masalah apa, masalah
dari masalah itu solusi langkah-langkahnya apa, kesimpulan. Kan kita tahu metodologi penelitian Bapak Ibu. Di metodologi itu orang sebenarnya singkat. Ada masalah, ada solusi, ada kesimpulan. Bapak Ibu di kelas pasti punya masalah. Bapak Ibu bisa kan menulis untuk di kelas aja. Minimal menulis apa? Minimal Bapak Ibu menulis modul yang gampang, modul-modul yang untuk anak-anak paling enggak ya, Bapak dan Ibu. Jadi ini merupakan target untuk Bapak dan Ibu ke depan. Seperti apa sih Bapak Ibu membuat orang-orang hebat nanti? Jadi selain dari kebersihan, kita kembangkan anak kita jadi hebat. Karena pada dasarnya untuk melahirkan anak hebat adalah karena Bapak Ibu guru hebat. Bapak Ibu kasih contoh ke anak-anak. Jadi dari Bapak lahirlah anak-anak hebat. Ini harapan saya Bapak dan Ibu. Jadi mungkin kalau terlalu jauh ke sana kejauhan, tapi kalau Bapak Ibu mau konsultasi, mau diskusi, mau nanya, welcome saya Pak, HP-nya boleh tuh. Nanti dikasih capsek lagi. Bapak Ibu nanya, datang ke Sudin kan dekat ke situ, main ke lantai 11. Kalau saya di kantor ngobrol, apa, ayo kita bantu yang bisa dibantu ya. Mau diarahkan kemana, mau ngapain gitu kan. Mumpung saya masih ada di JB, saya nggak tahu mau kemana lagi, karena umur juga kan kita tidak tahu. Ya, umur kita, waktu kita, selagi kita masih menjabat, ya besok kita selesai menjabat sama juga. Kayak Bapak dan Ibu ya kalau udah pensiun, ya saya nggak mikirin itu, sama selalu enjoy aja, nikmatin, ya. Tapi ketika, mohon maaf, ketika kita bekerja hanya karena Allah, ikhlasin gitu ya Bapak Ibu. Ikhlasin, jangan karena ada yang ngawasin. Nah ini yang penting Bapak dan Ibu. Ini biasanya sulit kalau orang masih tergantung kepada pengawas. Makanya kemarin saya di Lapang Banteng, Bapak Ibu lari saya Lapang Banteng kemarin ketemu orang mana Demak. Bapak Ibu saya lihat itu anak bekerja, nggak ada yang ngawasin rapi. PLH PDLP, saya sampai tiktokin tuh Bapak Ibu. Anak saya tiktokin di sini. Mas kok rajin banget, mau jadi apa? Saya mau bersyukur aja kepada Allah. Nah, dari kata-kata itu juga saya lihat dia tanpa diawasi oleh pimpinannya, dia dengan ikhlas. Tugas saya karena membersihkan, kebersihan aja sampai tugas. Nah nanti Bapak Ibu bilang kan tugas saya mengajar, nggak bersih-bersih Pak. Nah ini tugas tambahan lah, bantu. Kalau Bapak Ibu nanti tugas saya kan ngajar Pak Guru, Bu Guru. Iya saya tahu, tapi ini pembelajaran bagi anak didik juga, membantu menjadi bersih kelas. Jadi inilah PR kita Bapak Ibu bersama. Genting yang mau jatuh Bapak Ibu lihat nanti di website tugasnya mau bisa kelas ya, Bu Yayu dibantu. Itu juga pelapon yang mau jatuh. Karena banyak kejadian yang ambruk ketimpa, genting, ambruk pelapon, ya kan? Sampai anak dari lantai 4 jatuh di selatan meninggal. Nah, kan di sini juga di atap kecil katanya ada anak yang naik di situ. Makanya coba ada label di situ jangan naik, nah. Awas bahaya, atau di situ dipakein palang lagi ke sini kalau karena masih bisa naik tuh anak, ya masih bisa naik. Nah terus ketika jam piket, jam istirahat, Bapak Ibu pada makan di sini, saya berharap ada yang bisa keliling lagi. Ini udah bagus nih ada sholat berjamaah ya Bu, itu keren, saya berikan apresiasi yang bagus-bagus. Tapi yang masih kurang nih apa kira-kira yang membahayakan di jam rawan, Bapak Ibu ada yang piket keliling, bantu. Nah selain daripada mungkin 5S sudah dilakukan di depan, udah keren gitu. 5S tiap pagi, dan kalau bisa sebelum anak datang udah datang. Saya jam 6 kemarin didatang di SMA 112. Kaget kepala sekolahnya, oh Pak Kasudin ada di sini. Saya juga senang lihat kepala sekolah berdiri sendirian. Bu guru belum datang, anak-anak lain belum datang, tapi kepala sekolahnya Pak Sukarman udah berdiri di situ di SMA 112. Itu keren, kasih contoh. Ada SD KWU Kembangan Utara sebelahnya di 112. Padahal kepala sekolahnya pakai kursi roda. Saya datangin Bapak Ibu. Itu sebelum jam 6 kepala sekolah udah datang. Udah nyalamin anak di depan pintu gerbang. Ya sebelum jam 6. Saya datang sebelum jam 6. 5 berapa saya udah nyampe ke sana, sholat subuh dari masjid, langsung cabut. Saya ada yang dituju ke sana karena saya ingin tahu apakah dilaksanakan enggak. Ya. Senyum, salam, sapa, sopan santun dicobakan dari Pak dipraktekkan enggak? Karena katanya karakter ini merupakan tantangan. Waktu saya di Guangzhou kemarin di Cina seminggu mewakili Indonesia 34 negara Bapak dan Ibu, hanya 3 sebenarnya yang dibekali sama anak didik kita.
yang paling penting di dalam dunia global ke depan. Pertama adalah bahasa kan. Insya Allah nanti kalau bahas di Australia pasti tahu. Bahasa itu penting untuk komunikasi antar negara dan bekerja. Saya bawa lowongan pekerjaan dari Cina 2.900, tapi sampai sekarang belum ada yang kelamar. Padahal terjadi BYD di segala macam, saya udah kasih WRD, Bu ini lowongannya ke dinas pendidikan, udah lapor, udah nota dinas, ya gitu. Karena diminta di situ bahasa Mandarin, bahasanya Mandarin. Ya, kalau ke Jerman saya udah kirim 100 orang, itu bahasanya Jerman gitu. Ya, kalau ke Jepang bahasanya Jepang, saya 75 orang kirim ke Jepang, bahasanya Jepang. Jadi bahasa itu kunci pertama. Kedua adalah soft skill. Soft skill tidak bisa ujung-ujung dibuat, tetapi soft skill itu adalah melalui proses. Apa itu soft skill? Soft skill itu mulai Bapak dan Ibu salaman di depan anak-anak, diajarin sopan santun, 5S, dan seterusnya. Itu soft skill Bapak dan Ibu. Yang gampangnya sih akhlakul karimah lah kalau bahasa kitanya. Anak-anak bisa nggak di dalam jiwanya itu dia tidak songong, sopan, santun gitu ya gampangnya. Ya soft skill itu banyak terjemahannya dan bisa diuraikan. Pasti Bapak Ibu bisa cari di Google. Tapi yang kelihatan oleh kasat mata adalah bagaimana karakter peserta didik itu, karakter baik itu soft skill. Bagaimana menciptakan karakter baik tidak bisa simsalabim hari ini, tapi harus dilakukan. Soft skill itu bertahap, memakan waktu. Makanya Pak Menteri bilang kebiasaan anak Indonesia hebat, 7 kebiasaan dari mulai bangun tidur sampai tidur kembali. Kalau itu terlaksana di SMP, bukan hanya dihafal kayak anak SD, tapi memang dilakukan, insya Allah itu wujud anak hebat anak Indonesia akan muncul di situ. Jadi soft skill itu perlu kita dalami bersama. Nah berikutnya yang ketiga, yang terakhir, pemerintah seluruh internasional itu nggak melihat kamu S3 di mana, S2 apa, profesor apa, yang dilihat itu dipertanyakan apa, yang ditanyakan kamu bisa apa. Bisa apa calon karyawan saya kalau mau bekerja di industri, yang ditanya itu saya bisa welding mana? Gak ada, buktikan, tunjukkan evidence weldingnya. Welding itu adalah ahli las, ditunjukkan dengan sertifikat kompetensi tentang las. LSP 3 dikeluarkan oleh BNSP ini loh, saya bisa las. Kamu bisa ngapain? Bisa masak memasak, tata boga, ya. Saya bisa masak, mana buktinya ini? Jadi set ini buktinya loh, ini sertifikatnya. Bukan S1, S2, S3 enggak itu. Saya bisa masak. Mana bukti keahlian masak ini? Dari mana tanda tangan BNSP atau dari sertifikat internasional? Kayak misalnya saya bisa jadi ABK di kapal pesiar. Mana buktinya ini? Sertifikatnya dari AIMO, International Maritime Organization. Ini buktinya. Nah, ke depan begitu. Simple. Bapak dan Ibu, simple, jelas, ya. Dan tidak neko-neko. Kalau saya lihat di luar negeri itu sepakat tuh nggak neko-neko. Ini loh kebutuhan dunia tuh. Butuh ini aja orang itu tahapannya itu. Ada 3 persoalan. Nah tinggal kita bagaimana mulai dari SMP membangun itu, mendorong agar anak kita tidak salah pilih jurusan menuju ke SMA, SMK-nya. Jelas dia mau jadi dokter, mau jadi pilot, mau jadi ahli apa, mau jadi ahli apa, jelas. Siapa yang mengirim Bapak dan Ibu dari SMP ini? Jangan sampai anak salah nyasar, salah jurusan, salah cita-cita. Kenapa? Karena kurang bimbingan. Maka perlu dorongan Bapak dan Ibu bimbingannya. Nah ini harapan kita. Bapak dan Ibu terima kasih. Mohon maaf waktu Bapak dan Ibu disita oleh saya, tetapi demi untuk kita semuanya saya berikan kepada Bu Kemsek kira-kira waktu berapa hari. Yang paling nggak Jumat ini, kalau ini Senin, Jumat sudah saya rapi. Genting yang mau jatuh tidak ada lagi, pelapor yang mau jatuh juga rapi. Ya, saya ingin termasuk kaca yang bisa disentuh oleh Bapak Ibu, tangan Bapak Ibu udah bisa rapi. Bapak Ibu ajak teman-teman di kelas, buatkan piket harian. Pak udah ada piketnya, awasin, lihat, benar nggak anak-anak? Sebab di Korea, di Jepang, di Cina itu kebersihan anak-anak tuh. Saya lihatin anak saya datang ke SD pagi-pagi, ada SD, SMP, SMA di situ tuh saya nongkrong di Cina, lihatin, oh iya. Pulang sekolah orang lain pulang dia kebersihan tuh bersih, rapi, ngepel. Di sini ada ngepel anak-anak, kalau ada kacanya pasti bersih. Kalau jalan kan gitu. Nah kipasnya urusan Bapak Ibu lah, cara kayak yang 3 harus pakai tangga, anak-anak jangan. Dan bisa disentuh anak-anak aja meja, di bawah meja,
jadi beli kaca dari kecil, buatkan tiket kelas. Jadi bukan tangan bapak ibu aja, tangan bapak ibu mengawasi, membantu, mengasih pembelajaran. Ini dong nak cara nyapunya yang bersih, ini cara ngepelnya. Nanti siapkan peralatannya dan HBOP bos keluarkan, siapkan di setiap kelas alat-alat kebersihannya, rapikan semua, bantu sekolah ini menjadi sekolah yang nyaman, indah, bersih. Ketika ini bersih, ibu juga enak, nggak menghisap tidak udara kotor. Kenapa? Karena sirkulasi udaranya bagus. Kita bersih, kita rapi, wangi, bila perlu di kelas itu dikasih pengaruh, diwangi-wangiin, jadi bapak ibu juga senang. Bukan hanya di ruang guru aja, ada pewangi misalnya, di ruang kelas juga ada pewangi supaya anak-anak betah. Ya, itu harapan saya kepada ibu, karena ketika sekolahnya rapi, indah, bersih, berkah lah. Kenapa berkah? Anak-anak jadi nyaman, ya, otaknya jadi pasti insya Allah betah. Kalau betah mah pasti anak-anak banyak belajar. Ya, ada bapak ibu yang mau disampaikan sebelum izin saya pamit dari ruangan ini buat mencari tempat yang baru yang lain. Silakan kalau memang bapak ibu yang mau bertanya, nggak apa-apa. Ada website, ada para wakil, bapak ibu sampaikan. Silakan kalau ada hal-hal yang perlu kesal, bapak ibu kesulitan apa terkait dengan bagaimana sih Pak ini untuk kebersihan, ada masalah apa? Tadi Pak Wakil tuh nanya, Pak yang di luar kaca susah, ya yang susah jangan, nggak usah disentuh sama mobil, bahaya. Kalau harus pakai sandal panjang, nggak usah. Yang kepegang aja, yang kepegang bapak ibu ya, yang kepegang, yang kejangkau ya. Kalau yang di luar kejangkau nanti bukan saya yang memikirkan dengan wakil. Kira-kira itu yang bisa saya sampaikan pada siang hari ini. Silahkan kalau ada yang mau menyampaikan. Tadi saya angklung ya, lihat angklungnya keren. Nah, bapak ibu katanya udah sering main angklung, ya kan? Nanti kapan-kapan saya kesini bapak ibu main angklung. Bapak ibu jangan bosan kalau saya kesini, jangan Pak Kasudi pusing lagi. Bapak ibu kepsek jangan marah ya kalau datang saya orang dekat sini. Iya, kalau saya yang dekat itu apalagi kembangan takutnya nggak kejangkau bapak dan ibu. Kalau kita udah kena batunya sama pimpinan ya, jadi kita juga jadi sedih seolah-olah. Kalau saya udah bolak-balik sini udah ngomong di depan bapak ibu, ketika bapak ibu ditanya, Pak Kasudinya udah pernah ngasih tahu nggak kebersihan? Bapak ibu pasti jawabnya udah, kecuali yang nggak hadir hari ini. Ya, jadi saya udah lega, udah lapang ketika udah nyampe kepada bapak ibu. Nah syukur kalau nanti ada TL-nya, kalau hari Jumat besok itu ternyata udah ada kemajuan, termasuk di ruangan ini yang kira-kira sariksin, kata orang kampung saya, orang Sunda nih Pak, ini gak bagus nih, ini buang aja ya udah. Termasuk Bu, penghapusan aset segala macam kemarin udah dibahas. Nah udah tinggal ibu tektokan dengan Sudin, dengan Pak Dayat, bagaimana nanti agar aset-aset yang memang tidak terpakai, buku-buku yang memang perlu dibuang segera dieksekusi, jangan kelamaan jadi sarang tikus. Nanti itu juga menjadi bagian target kita ya, supaya sekolah ini syukur kalau punya target. Nanti ini udah jadi juara tingkat kota ya Bu? Belum? Ya, Adidiata mudah-mudahan kita ke nasional maju gitu kan. Nah kita dorong, karena ini bagian prestasi ketika Adidiata ke tingkat nasional, Bapak Ibu tinggal jawab ibu naik ya, kita gak usah mikirin TKD-nya, kok jadi berubah TKD-nya, gak usah mikirin itu. Itu mah nomor 2 belakangan. Ya, saya juga gak pernah memikirkan, ketika saya jadi juara saya bakal jadi Kasudin. Enggak, saya gak mimpi jadi Kasudin, tiba-tiba dipanggil, ya kan? Gak pernah saya jadi Kasudin Barat, jauh rumah saya di utara, Bapak Ibu ya. Kalau mikirin jauh, tapi saya nikmati aja. Kami tiktokan di jalan, saya punya tiktok ada 3 malah 2. Ada hiburan untuk pembelajaran, ya kan? Punya YouTube, punya Instagram, Facebook, Twitter, blog untuk nulis, apa aja ada media Bapak Ibu. Jadi tujuannya apa? Untuk kita kalau bisa berkreatif. Ya kalau media yang abal-abal berdatang, saya menulis, kita juga nulis sama. Cuman mau dilegalisasi jadi wartawan kan bisa aja. Ya Bapak Ibu, nulis ya nulis, kita belajar. Maka saya bilang, Bukepsek jangan khawatir, kalau kita muat ini adalah untuk memberikan motivasi. Nanti saya berharap di 105 akan saya naikin yang semua yang bagusnya ke depan. Ketika itu udah kinclong Bu, kita naikin prestasinya nih Bu. Beliau yang sudah tampil semua, apalagi besok mau persiapan Australia, kita coba masuk kita dorong, kita juga buat. Dan kemarin juga bagus Bu itu yang di dinas ya, kalau dilihat dari like-nya banyak banget ya. Nah, dari komen-komennya, saya juga kemarin baru podcast di dinas di Sudin ya, karena dipanggil Pak
Bu Kadis suruh dampingin Pak Wawan kemarin dengan narasumber dari UNJ kemarin tentang disabilitas dan WLD ya. Dan mungkin Bapak Ibu juga udah nonton di YouTube dan kita juga masuk di kanalnya Cek TV ya di Dinas Pendidikan. Insya Allah dengan dimasifkan itu adalah untuk memberikan penerangan, pencerahan, sosialisasi bagi masyarakat DKI Jakarta tentang WLD, tentang disabilitas. Jadi kalau Bapak Ibu masih ada yang lupa di saya ada di kelas ini memang ada 2 orang anak disabilitas. Pusing Pak, orangnya nggak bisa terkendali. Nah, Bapak Ibu di situ warnanya kemarin saya sampaikan ya. Termasuk WLD di Kota Maria. Saya juga udah podcast sudah sering mungkin untuk menyampaikan. Tapi ini karena nggak terjangkau semua ya Bapak dan Ibu kita berikan pengarahan di situ. Itu Bapak Ibu yang bisa sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan, kata-kata yang kurang pas. Tapi saya ingin mengajak Bapak Ibu sekali lagi. Ini sekolah mari kita jadikan target saya ini adalah adiwiyata bukan hanya tingkat provinsi, tingkat nasional. Bahkan ini sekolah internasional. Bapak Ibu kurikulumnya jangan hanya kurikulum lokal aja. Bapak Ibu saya ingin seperti Bapak Ibu punya kurikulum yang bertaraf internasional. Tambahin kayak Bu Mega tambahin kemarin Selengseng 01 pada SD. Bu Mega kemarin bisa sesuai dia lawan Jerman, lawan Inggris. Kenapa? Kurikulumnya tambah Pak bertaraf internasional SD negeri itu. Gurunya kreatif, kepala sekolah kreatif tambahin. Jadi bukan hanya lawannya lawan provinsi aja antar provinsi di Indonesia, lawannya antar negara. Kita udah Jakarta kota global. SMP-nya harus canggih ke depan. Pak jadi nambah dong jamnya. Ya, nambah sedikit nggak apa-apa, tapi kita ada hasil. Tinggal bagaimana Bapak Ibu keikhlasan membantu sekolah kita tercipta. Bu Kemsek bantu ini guru-guru kalau ada CSR dari mana-mana kumpulkan, jalan-jalan, makan bareng, bukber ya kan gitu. Karena saya pernah jadi kepala sekolah, saya bisa bawa guru-guru ke Jogja, kemana, naik kereta bareng satu gerbong ya. Karena Pak nabung bareng dari CSR bisa bangun masjid 2,5 miliar dalam waktu 2 tahun. Dari mana? Dari CSR, muter nyari ya, nyari muter ke perusahaan-perusahaan minta tolong bantuan. Ini kebersamaan akan mulai dari meja makan. Ketika kita makan bareng, duduk bareng sambil saling nyuapin, duduk bareng, itu insya Allah terbentuk. Jadi ketika hati ini saling menyaut antara satu dengan yang lainnya, nggak ada pergerakan itu gampang. Tapi kalau hati Bapak Ibu badannya aja di sini, hatinya di rumah, kapan nih Pak Sudi ngomong dulu, saya mau masak nih. Ya, ntar suami dan anak di rumah nungguin berkereta lagi. Pak Sudi ngomong terus ya kan. Saya udah bete nih, mau masak di rumah, ntar suami marah gitu. Nah itu kan ada juga. Tapi saya di sini nggak ada nih. Nggak ada Pak. Di sini ya. Nggak ada Pak, nggak ada. Lanjut aja Pak, lanjut. Ya alhamdulillah nggak masak ya. Jadi saya berharap itu Bapak dan Ibu. Saya senang lihat Bapak dan Ibu semangat dan tetap menjaga ya kondisi puasa. Walaupun lagi puasa saya tetap olahraga Bapak Ibu lihat tuh saya di lapang banteng masih muter keliling, masih juga fitness di wali kota. Ya, terus jadi kurus ya? Ya nggak apa-apa, turun 5 kilo nggak apa-apa. Naik 10 kilo. Naik 10 kilo. Nggak usah jadi batal gara-gara itu kan, tinggal bagaimana kita mengkondisikan diri kita ya. Bapak dan Ibu itu, makasih. Mohon maaf nih, udah ada panggilannya Bapak dan Ibu ya. Siap, alhamdulillah ya Bapak Ibu ya. Oke, ada yang mau nanya Bapak Ibu sebelum saya geser? Sebelum saya kembalikan ke Bu Kemsek. Bu silakan Bu. Bantu Ibu kalau bertanya nih. Artinya Ibu memperhatikan tidak ngantuk. Ya nggak apa-apa Ibu ngomong. Ibu Mariati ya. Ayo Bu ngomong. Ya, terima kasih atas waktu yang diberikan. Saya mengucapkan Masya Allah Bapak, terima kasih banyak atas motivasi yang diberikan. Kami sebetulnya ya sudah tergerak ya, saya terutama ya. Saya itu sering kalau pas di jalan raya aja saya liatin ya Allah gedung sekolahku gitu ya. Itu memang saya juga udah sering laporan juga Pak kalau rapat. Itu sampah di genteng mungkin Bapak belum lihat ya. Jadi saya itu lapor ke Bapak. Sampah terus kertas-kertas anak-anak tapi udah kami himbau juga, tapi memang belum sampai saat ini. Jadi mudah-mudahan nanti setelah ini sekolah kami akan kinclong, aman dan nyaman untuk anak-anak kami semua. Tadi juga pagi ngobrol sama Bu Wit kayaknya
Bu, saya pengen ngegas. Ayo Bu, saya beliin bensin.